Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Dimanapun kalian berada, aku doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Kembali lagi bersama aku, senang rasanya bisa berbagi cerita, berbagi resep, berbagi pengetahuan dan juga pengalaman, yang mana harapanku bisa memotivasi dan jadi semangat buat teman-teman semua. Khususnya yang seprofesi dan sepenanggungan seperti aku, ibu rumah tangga yang aktivitasnya banyak di rumah. Tapi aku yakin kita semua punya potensi dan kemampuan yang bisa buat kita lebih berdaya. Nah, jadi ayo teman-teman mulai dari sekarang maksimalkan apapun yang kita bisa. Syukur-syukur yang kita lakukan itu bisa menghasilkan dan bisa membantu perekonomian keluarga tanpa harus meninggalkan kewajiban kita mengurus anak dan juga suami. Di video kali ini aku mau berbagi resep roti manis isi selai srikaya. Caranya simpel dan mudah tanpa mixer. Kalau menurut teman-teman resep dan ide jualan aku kemarin sulit, alat dan bahannya susah dicari. Nah, teman-teman bisa coba resep roti manis selai srikaya ini karena cara membuatnya lebih mudah dan praktis. Oke, langkah pertama di sini aku mau buat selai srikayanya dulu. Ini versi ekonomisnya ya, teman-teman. Untuk bahan-bahannya di sini aku menggunakan 300 gram gula, 500 ml santan kental, 3 butir telur utuh, 2 lembar daun pandan, pewarna makanan dan garam secukupnya. Oh iya, aku lupa teman-teman, tambahkan juga 1000 buah srikaya. Bercanda ya teman-teman. Jadi selai srikaya itu tidak menggunakan buah srikaya. Jadi sebenarnya selai srikaya ini berasal dari masyarakat Melayu, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, di mana kata srikaya itu berasal dari dua suku kata ya teman-teman. Sri itu artinya cerah, kaya itu identik dengan warna emas. Nah, sesuai dengan arti namanya, selai ini berwarna kuning cerah keemasan dan rasanya pun manis, bikin yang makan ketagihan. Oke, lanjut ke tahap pembuatan selainya. Di sini aku cairkan gula, kemudian aku tambahkan sisa santan kurang lebih 100 ml atau teman-teman bisa ganti menggunakan air biasa. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu aduk sampai gula yang menggumpal cair. Nah, kalau gulanya sudah mencair, lalu tuangkan 500 ml santan kental. Santan kental ini aku ambil dari 1 butir buah kelapa tua yang diparut halus, kemudian aku tambahkan air setengah liter. Oke, ini harus kalian aduk-aduk terus ya, supaya santannya tidak pecah, dan gunakan api kompor sedang cenderung kecil ya. Setelah santannya mendidih, matikan api kompor. Kemudian kita siapkan wadah terpisah ya untuk mengocok telurnya. Jangan langsung dituang saat masih panas. Kemudian juga aku tambahkan 1 kotak vanili bubuk supaya lebih wangi dan tidak bau amis. Dan aku gunakan 3 butir telur utuh. Nah, kenapa tadi di awal aku bilang ekonomis? Karena biasanya selai srikaya itu menggunakan kuning telur dalam jumlah yang cukup banyak ya. Nah, sementara aku di sini menggunakan 3 butir telur utuh. Jadi nggak ada yang kebuang-buang teman-teman. Telurnya aku kocok lepas aja sampai tercampur merata. Kemudian aku tambahkan campuran santan dan gula tadi sebanyak 2 centong. Kenapa aku aduk terpisah? Supaya telurnya ini nanti tidak menggumpal ya teman-teman. Bila dirasa air santannya tadi sudah agak hangat, lalu kocokan telur tadi aku masukkan. Kemudian nyalakan api kompor, gunakan api kecil ya teman-teman. Dan tambahkan juga garam secukupnya. Karena adonan selainya ini nanti akan mengental, di sini aku sisihkan terlebih dahulu daun pandannya supaya lebih gampang mengaduknya ya teman-teman. Karena membuat selai srikaya ini butuh waktu yang cukup lama sampai adonannya ini benar-benar mengental. Jadi aku bikinnya sambil duduk aja ya supaya lebih santai dan gak capek berdiri. Kemudian aku tambahkan pewarna makanan kuning telur supaya warnanya lebih cerah dan cantik. Aduk-aduk kembali sampai adonan ini mengental ya teman-teman. Nah, kalau adonan selainya sudah mengental seperti ini, matikan api, lalu dinginkan dan simpan di kulkas. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk buat adonan rotinya. Di sini aku menggunakan 250 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai yang merek Cakra. Kemudian 50 gram gula, 150 ml susu cair, 1 butir kuning telur,
1 sendok teh ragi instan, 1/4 sendok teh bread improver, tapi kalau di tempat teman-teman gak ada boleh di skip ya, 30 gram margarin dan sejumput garam. Oke, langsung aja ke proses pembuatan adonannya. Di sini aku gunakan wadah yang agak besar ya teman-teman, karena di sini aku mau menguleninya menggunakan tangan saja tanpa mixer. Aku campurkan semua bahan kecuali margarin dan garam itu dimasukkan ketika adonan sudah setengah kalis ya teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf ya, di sini aku pindah posisi karena ini adonannya harus dibanting-banting. Kalau di atas meja tadi agak terlalu berisik gitu suaranya, jadi aku pindah ke bawah. Dan terakhir aku campurkan margarin dan juga garam, kemudian lanjut aku uleni sampai margarin dan garamnya ini tercampur merata. Dan ini adonannya sudah cukup kalis, tadi kurang lebih 20 menitan aku nguleninya ya teman-teman. Sekarang aku lanjut untuk mengemas selainya dulu ke plastik segitiga supaya aku lebih gampang nanti saat menuangnya ya. Karena anak aku suka rasa vanila, jadi di sini aku tambahkan fla vanila supaya rasanya lebih spesial ya teman-teman. Atau teman-teman mau pakai selai rasa lain boleh banget ya. Mau pakai rasa coklat, strawberry, blueberry, nanas, pokoknya sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Supaya adonannya ini tidak lengket di tangan, aku oleskan margarin terlebih dahulu ke kedua telapak tangan ya. Lalu aku bagi adonan masing-masing 20 gram. Sebaiknya ditimbang ya teman-teman supaya ukurannya sama. Nah, ini aku mau kasih tahu ke teman-teman, untuk adonan roti dan juga donat itu ada sedikit perbedaan ya. Untuk bahan-bahan kurang lebih sama ya teman-teman, tapi adonan roti lebih banyak menggunakan bahan cair seperti susu, telur, dan air. Sementara adonan donat komposisi bahan cairnya lebih sedikit agar tekstur donatnya itu lebih kokoh dan padat berisi saat digoreng. Oke, setelah semua adonannya aku bulat-bulatkan, sekarang lanjut aku isi dengan fla vanila dan juga selai srikaya. Supaya isiannya ini tidak meluber atau pecah saat roti ini dipanggang, jadi memang harus ditutup rapat ya teman-teman dengan cara dijepit-jepit seperti ini. Dijepit-jepit, tarik bagian sisi sampingnya sampai bagian bawahnya berbentuk bulat. Nah, kalau dirasa sudah cukup rapi, sekarang aku masukkan ke dalam paper cup sebanyak 3 bulatan seperti ini ya, teman-teman. Dan sekarang aku lanjut untuk mengisi dan membentuk adonan rotinya sampai selesai. Supaya tampilannya lebih cantik, di sini aku tambahkan fla vanila. Aku bentuk garis seperti ini, teman-teman. Aku tambahkan ke semua adonan roti sampai selesai.
Oke teman-teman, lanjut panaskan oven kurang lebih 15 menit. Di sini aku gunakan oven gas, aku nyalakan api atas dan bawahnya. Atau kalau teman-teman punya oven tangkring juga boleh, pastikan ovennya panas ya sebelum memasukkan adonan roti. Oke teman-teman, sebelum adonan rotinya ini dimasukkan ke dalam oven, aku oleskan terlebih dahulu bagian permukaan atasnya dengan menggunakan susu cair supaya tekstur permukaan rotinya lebih lembut dan warnanya lebih cantik. Aku panggang rotinya selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Nah, ini hasil rotinya setelah matang ya teman-teman. Supaya tampilannya lebih cantik dan glowing, langsung aja kita oleskan margarin saat roti ini masih panas ya. Ini dia teman-teman rotinya setelah dipanggang dan ini lembut banget ya, teksturnya juga cantik banget. Dan di sini aku mau coba lihatkan ke teman-teman bagian dalamnya. Di sini udah matang merata ya teman-teman. Dan sekarang aku mau coba sobek. Bisa kalian lihat teksturnya berserat dan ini sangat lembut sekali loh teman-teman. Dan ini juga aku mau kasih lihat ke teman-teman bagian dalamnya yang tadi kita isi selai. Dan di sini bisa teman-teman lihat serat rotinya itu halus dan lembut ya. Dan selainya juga lumer teman-teman. Ini aku mau cobain. Enak banget loh teman-teman. Rotinya ini lembut, manis. Dan teman-teman wajib untuk recook resep ini, dijamin kalian bakal ketagihan pengen buat lagi dan lagi. Kue mama enak nggak? Enak, Sian suka ya? Nih pegang dulu. Mantap. Wah, Sian suka? Rasa apa? Rasa Vanilla. Wow. Sebagian rotinya mau aku bagikan ke tetangga aku dan kebetulan di sini lagi banyak anak-anak main, jadi aku bagikan aja ke semuanya. Semoga mereka pada suka dan sehat-sehat selalu. Amin. Ambil saya. Ambil yang buat sasak. Ambil yang buat sasak. Pinternya makan. Enak. Gimana enak ini? Nggak ngerti kalau gini, kalau dia gini. Kayak kan sate. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, supaya aku lebih semangat untuk buat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Kalau ada rezeki lebih, jangan lupa untuk berbagi. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.